Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas konsep dasar trigonometri. Dan ini adalah video bagian yang keempat. Kita akan membahas tentang persamaan sederhana trigonometri. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Baik, kita akan coba lihat konsep dasar yang pertama. Ya. Oke, persamaan sederhana trigonometri yang pertama adalah yang kita pelajari yaitu sin X sama dengan sin A. Ingat persamaan berarti ada tanda sama dengan. Oke. Sin X sama dengan sin A pada konsep trigonometri itu akan sama dengan X sama dengan A ditambah K 360 atau 180 kurang A ditambah K 360 dimana K adalah bilangan bulat. Maksudnya begini, nilai sin kan kita tahu pada pelajaran sebelumnya di kuadran 1 bahwa nilai sin positif dan kuadran 2 yang positif. Nah, konsep kuadran 2 adalah 180 kurang A begitu. Jadi kalau sama sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A ditambah K 360 atau X sama dengan 180 kurang A ditambah K 360. Oke, kita gunakan bagaimana cara menggunakan persamaan ini. Contohnya gini, tentukan persamaan atau himpunan penyelesaian dari 2 sin X sama dengan 1 di mana X berada di antara 0 sampai 360 derajat. Oke, caranya adalah sederhana, kita menggunakan konsep ini ya. 2 sin X sama dengan 1, kita kan menggunakan sin saja, berarti angka 2 ini harus kita pindahkan, berarti sin X sama dengan setengah. Nah, kedua ruas harus ada kata sin, maka sin berapakah nilainya setengah, maka nilai sin yang bernilai setengah adalah sin 30 gitu ya. Sehingga dari konsep ini maka X sama dengan 30 ditambah K 360. Ingat, K ini bilangan bulat ya. Kita ambil K nya dari 0. Kenapa kalau tidak min 1? Kalau tidak min 1 berarti tidak berada dalam rentang ini dia. Kita kan berada rentang 0 sampai 360 derajat. Berarti kalau K-nya 0, maka X yang kita peroleh adalah 30 gitu ya. Kalau K-nya 1 berarti dia lewat ya. Kalau K kan 1 kali 360 ditambah 30 nanti 390, berarti tidak ada dalam rentang. Oke. Nah, di sini kan pakai atau, berarti atau. Nah, berarti atau, ingat A-nya kan 30, berarti 180 dikurang 30 tambah K 360. Berarti kita dapat 150 ditambah K 360. Nah, K kita juga mulai dari 0, maka kita peroleh X-nya adalah 150 gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Ya. Ini dia. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin 2x kurang akar 3 sama dengan 0 untuk x berada di antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Sama seperti tadi kita menyelesaikannya ya. 2 sin 2x kurang akar 3 sama dengan 0, maka 2 sin 2x sama dengan akar 3. Nah, sehingga sin 2x itu adalah setengah akar 3, kan setengah itu bagi 2 ya. Nah, nilai berapakah nilai sin yang nilainya adalah setengah akar 3, maka adalah sin 60 gitu. Jadi sin 2x sama dengan sin 60. Nah, seperti konsep tadi, maka 2x sama dengan 60 ditambah K 360 ya. Karena masih ada angka 2, maka kita bagi 2 semua, maka dapat X sama dengan 60 bagi 2 30, 360 bagi 2 180 gitu. Maka kita mulai K nya 0, dapat X nya 30, K nya 1 masih memenuhi, berarti 110 tambah 30 yaitu 210 begitu. Nah, atau seperti tadi, ataunya kita mulai dari 2x, jangan mulai dari x ini, dari 2x ini juga, tetap dari 2x ya. Berarti 2x sama dengan 60, maka ataunya adalah 2x sama dengan 180 dikurang 60 tambah K 360. Maka hasilnya adalah 180 kurang 60 adalah 120. Kita bagi 2 semua, dapat 60 ditambah X sama dengan 60 ditambah K 180. Sama seperti tadi, kita jalankan K nya dari 0,
maka dapat X-nya 60. Kalau K-nya 1 dapat X-nya adalah 240. Kalau K-nya 2 bagaimana? Maka dia akan melewati batas dari 360, karena 2 dikali 160 kan 360, tambah 60 nanti lewat dari batas, maka K-nya sampai dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita urut dari yang terkecil 30, 60, 210, 240 gitu ya. Oke, itu untuk konsep sin. Oke, sekarang kita lihat konsep yang kedua, yaitu cos X sama dengan cos A ya. Artinya X itu sama dengan A ditambah K 360, atau yang membedakan ataunya ya. Kalau tadi di sin kita ingat kuadran kedua yang positifnya, maka yang cos kita ingat bahwa dia positif pada kuadran 4. Maka konsepnya adalah 360 kurang K tambah K 360 gitu. Untuk K bilangan bulat. Ya, sama seperti konsep sin tadi ya. Nah, sebagai contoh ini dia, tentukan himpunan penyelesaian dari 4 cos X sama dengan 2 akar 2 gitu ya. Nah, sama seperti tadi, 4 cos X sama dengan 2 akar 2, maka cos X itu adalah 2 akar 2 per 4. Kita bagi 2, kedapat setengah akar 2 ya. Nilai berapakah cos yang hasilnya setengah akar 2? Yaitu cosnya adalah 45 gitu. Sehingga X sama dengan 45 tambah K 360. Untuk K nya 0, maka kita dapat X nya 45. Itu juga dengan ataunya. Atau berarti 360 dikurang 45 yaitu 315. Maka untuk K nya 0, kita dapat X nya adalah 315 ya. Sehingga penyelesaiannya adalah 45 dan 315 begitu. Oke. Kita lihat ke contoh yang berikut. Sini, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan 0 untuk x antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, cos 3x sama dengan 0, cos berapa nilainya 0? Yang kita tahu adalah cos yang nilai 0 adalah cos 90 gitu ya. Maka dari sini 3x itu sama dengan 90 ditambah K 360 ya. Kita bagi 3 semua, maka dapat K X sama dengan 330 ditambah K 120. Kita bagi 3 semua, maka K nya dari 0 dapat X nya 30, K nya 1 kita dapat X nya 150 karena 30 ditambah 120. K nya 2 masih berlaku ya, karena 120 kali 2 240 ditambah 30 dapat 270. Kalau K nya 3 bagaimana? Tidak mungkin kan gitu ya. Atau dia ataunya dari, ingat ataunya sekali lagi mulai dari 3x ini, jangan dari x ya, 3x. Di 3x sama dengan 360 kurang 90 yaitu 270. Kita bagi 3 semua, maka kita dapat 90 120. Maka K nya 0 dapat 90, K nya 1 kita dapat 120 tambah 90 210, K nya 2 kita dapat 330 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30, 90, 150, 210, 270, 330. Kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar gitu. Oke. Baik, konsep yang ketiga yaitu tangen. Nah ya. Jadi konsep yang ketiga itu tangen. Berarti tangen X sama dengan tangen A. Jadi kalau untuk sin dan cos itu pakai atau, maka untuk tangen cukup satu saja. Dimana sini jika tangen X sama dengan tangen A, maka X sama dengan A ditambah K 180 begitu ya. Jadi cuma satu, tidak pakai atau. Sebagai contoh ya, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2x sama dengan akar 3. Oke. Nah, di sini tan 2x sama dengan akar 3, kita tahu tan yang bernilai akar 3 adalah tan 60 gitu. Artinya 2x sama dengan 60 ditambah K 180 gitu. Kemudian kita bagi 2, kita dapat 30 ditambah K 90. Nah, untuk K nya 0 kita dapat 30. Kalau K nya 1 kita dapat 120. Kalau K nya 2 maka lewat dari batas, karena batas kita sampai 180 begitu ya. Oke.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 120. Kita lihat contoh berikut ya. Ini contoh soal SPMB 2005 ya. Di sini tentukan nilai X yang memenuhi 2 cos kuadrat X ditambah cos X kurang 1 sama dengan 0 untuk X-nya antara 0 dan 180 gitu ya. Oke, kita lihat ini bentuknya seperti bentuk kuadrat sepertinya ya. Maka kalau soal seperti ini kita misalkan karena sama memiliki cos gitu ya. Berarti kita misalkan cos X itu adalah A. Artinya dari persamaan ini maka kita peroleh 2A kuadrat ditambah A dikurang 1 gitu. Nah, kita faktorkan ya. Dikali dia min 2 dijumlah dia 1, maka kita dapat adalah 2A kurang 1 A tambah 1 gitu ya. Maka dari sini nilai A-nya adalah pembuat nolnya A-nya sama dengan setengah atau A-nya sama dengan min 1. Nah, kita tahu tadi A adalah nilai cos, berarti yang pertama A sama dengan setengah, maka cos X sama dengan setengah. Cos berapa nilainya setengah adalah cos 60 gitu ya. Kemudian kita konsepnya maka X sama dengan 60 ditambah K 360 gitu. K-nya 0 maka X-nya adalah 60. K-nya 1 kita lewat dari batas gitu. Pakai atau enggak? Nah, kita tidak menggunakan atau. Karena kenapa? Karena kita kan batasnya adalah sampai 180. Oke. Kemudian satu lagi, A-nya sama dengan min 1, maka cos X sama dengan min 1. Maka cos yang bernilai min 1 adalah cos 180. Maka dari sini X sama dengan 180 ditambah K 360. Maka untuk K-nya 0, maka kita peroleh X sama dengan 180 derajat. Berarti pas sampai batas gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 dan 180 derajat begitu. Oke. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama jika sin X sama dengan sin A, maka konsepnya adalah X sama dengan A ditambah K 360 atau X sama dengan 180 kurang A ditambah K 360 gitu ya. Kemudian untuk cos X sama dengan cos A, ini sama seperti konsep di atas, cuma yang membedakan dengan ataunya. Ingat, atau ini berdasarkan nilai positifnya. Ingat, kalau sin kan positif di kuadran 2, maka konsepnya adalah 180 kurang. Kalau cos kan positifnya di kuadran 4, maka konsepnya adalah 360 kurang gitu. Jadi untuk tangen X sama dengan tangen A, maka X sama dengan A ditambah K 180 derajat. Kenapa sampai 180 derajat? Karena nilai tangen itu berperiodik sampai 180 derajat. Nanti kita bahas pada episode berikutnya. Oke. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep persamaan dasar trigonometri. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.